Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita akan baca terlebih dahulu dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ya, kita mau baca 2-3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, di sini, hari ini kita akan belajar hidup dalam kebenaran Tuhan, living the truth. Saudara sepakat dulu dengan saya bahwa kebenaran itu ada di dalam firman, benar saudara? Ya, kita sudah baca firman setiap hari, kita harus percaya bahwa yang benar itu yang tertulis di firman Alkitab. Ini patokannya saudara, kalau kita mempunyai standar yang berbeda, hal ini tidak akan bisa berjalan saudara. Makanya kenapa yang namanya orang kalau nimbang standar timbangan itu tidak boleh double standar. Standar yang betul itu adalah satu. Ya. Orang nimbang berdasarkan timbangan itu kan biasanya kan timbangan yang dulu ya saudara, yang jengjot-jengjot itu ya saudara ya, kiri kanan itu saudara. Itu harusnya sudah punya standar untuk sebuah timbangan dikeluarkan, dijual, itu sudah ada istilahnya standar nasionalnya saudara. Tapi kalau kita lihat, kadang kalau kita beli di pasar gitu ya, beli apalah, ibu-ibu tuh biasanya tahu tuh, misalnya beli salak aja gitu misalnya ya, beli salak 1 kilo gitu kan, beli salak 1 kilo, beli di pasar ini dengan orang yang penjual A misalnya ya, wah kemarin saya beli, saya dapat 1 kilo sekian. Tiba-tiba besoknya, wah kok enak ya, saya pengen nyoba ke penjual B, kemarin itu ada kayaknya bagus-bagus, salaknya bagus-bagus, saya mau beli misalnya. Nah saat ditimbang, biasanya ibu-ibu ini udah tahu, ngeker gitu ya, nggak usah dilihat udah tahu nih timbangannya kira-kira sekilo tuh dapatnya sekian lah sebungkus. Kok ini kok agak sedikit ya, kenapa ya? Nah, ternyata timbangannya itu ada ganjelnya saudara. Sehingga timbangannya tidak murni 1 kilo. Mungkin cuma 800 gram gitu. Makanya hasilnya berbeda. Nah saudara, saat kita menimbang segala sesuatu, kebenaran ini juga harus ada standarnya saudara. Kebenaran yang benar itu yang mana? Kita pakai satu patokan dulu. Patokannya adalah firman. Ya, kebenaran yaitu firman Tuhan. Ya, saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan atau firman yang diilhamkan Allah, kan yang nulis Alkitab ini orang-orang pilihan Tuhan saudara, untuk bisa menuliskan itu. Kita harus percaya bahwa firman yang diilhamkan Allah lewat siapapun, lewat Daud lah, lewat Paulus, semuanya itu diilhamkan Allah. Dan itu adalah ajaran Allah yang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar. Ya, ada firman untuk mengajar. Ada firman yang untuk apa? Menyatakan kesalahan. Ya. Dan juga ada firman untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Ya. Saudara, dalam Ibrani 4 ayat 12 kita mau baca terlebih dahulu. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau kita ada di persimpangan, kalau kita sedang mengalami sesuatu hal dalam
harus mengambil keputusan atau harus mengikuti segala sesuatunya. Saudara, kita kalau lagi bingung harus kembali ke firman, saudara. Kalau saudara menghadapi keputusan apapun itu, saudara masih bingung. Seringkali kalau kita baca Alkitab, tiba-tiba ada firman yang muncul, benar gak sih saudara? Tiba-tiba itu kita baca itu kita gak tahu. Pak Yusa kalau ngomong firman itu dibaca aja, ngerti gak ngerti, dibaca aja. Seringkali saat membaca kita gak ngerti saudara. Tapi saat kita dalam kesesakan, atau saat kita sedang memerlukan sebuah guidance, tuntunan, itu tiba-tiba ada, oh aku kok jadi inget ya, pengalamanku ini, situasiku ini, seperti cerita dalam Alkitab kemarin yang saya baca itu loh. Sehingga kita bisa mengerti kemana kita harus berjalan, apakah kita harus ke kiri, atau kita harus ke kanan, atau kita harus lurus saudara. Itu penting saudara. Ya, firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Itu akan memisahkan jalan mana yang harus kita pilih. Kita akan memilih kebenaran atau kita akan menuruti kebenaran diri sendiri. Kebenaran yang sejati adalah firman Allah. Ya. Apa sih keuntungan kita ini hidup dalam kebenaran atau tujuan kita hidup dalam kebenaran? Saudara, kalau kita ingat kebenaran itu ya adalah Tuhan sendiri. Dan kebenaran itu Tuhan rindu untuk kita hidup dalam kebenaran supaya kita ini menjadi orang yang dibebaskan atau orang yang dimerdekakan, saudara. Ya, kalau saudara melihat sebuah rambu-rambu lalu lintas, ya, seakan-akan tergantung persepsi kita, saudara. Apakah kita melihat rambu-rambu ini sebagai halangan atau ini sebagai pengaman untuk kita? Misalnya lampu merah. Kenapa sih banyak lampu merah? Itu misalnya di jalan. Kan kita ini kan perlu cepat sampai tujuan. Kenapa dikasih lampu merah? Saudara bisa berpikir dua hal. Yang pertama, lampu merah ini sebagai halangan kita. Lampu merah ini menghambat jalan kita. Tapi saudara juga bisa berpikir, lampu merah ini kalau tidak ada lampu merah di perempatan jalan, itu orang main serobot-serobot dan lain sebagainya. Itu bisa membahayakan akan keselamatan pengendara, saudara. Keselamatan kita juga. Kalau tidak ada lampu merah, itu akan kacau. Coba aja saudara, perempatan di Cipto itu saudara. Kalau lampunya mati, saya sering kali, kalau lampu mati kan lampu merah ikut mati saudara. Itu orang gak ada yang mau ngalah. Gak ada itu peraturan istilahnya, saya jalan duluan. Wah enggak, semuanya pengen jalan duluan. Kiri kanan semuanya saudara. Padahal saya percaya semua pengendara itu sudah mendapatkan surat izin mengemudi. SIM yang benar. Itu ada ujiannya saudara. Saya mau tanya, siapa yang pernah atau mengikuti mengambil SIM secara aturan? Coba. Secara aturan itu disuruh belajar praktek dan teori. Coba, siapa yang pernah ikut ujian teori dan praktek SIM? Angkat tangan. Ya. Siapa yang lewat langsung? Langsung tuh jalur cepat saudara. Siapa? Ada kan? Banyak. Saya juga awal-awal, saya ini ikutnya langsung saudara. Wah, memang bisa instan ternyata. Bisa instan. Bukan cuma mie yang instan. Bikin SIM Indonesia bisa instan tuh. Dulu belum umur 17 gitu ya. Bisa loh dapat SIM. Saya melihat anak-anak sekarang tuh. Masih kecil gitu ya. Naik motor tanpa helm lagi. Waduh, bisa saudara. Nah saudara,
Saya ini ceritanya waktu kemarin ngambil SIM. SIM saya ini mati, saya lupa, nggak perpanjang. Kelewat bulan. Jadi akhirnya beberapa waktu yang lalu, akhirnya saya mau bikin SIM lah. Terus dengar, bikin SIM tuh sekarang murah. Udah ikutin prosedurnya aja. Murah, enak, cepat. Ya udahlah, saya cobalah. Kalau ada yang murah, saya mau cobalah. Saya dulu kan belum ikut ujian dengan benar. Kali ini saya pengen ikut yang benar gitu ya. Jadi saya daftar sendiri saudara. Daftar sendiri, masukin data-data, akhirnya ujian saudara. Pertama ujian praktek, wah ujian praktek mah kita udah praktek tiap hari jadinya bisa gampang. Begitu sampai ujian teori saudara. Ujian teori saudara, itu membingungkan saudara. Ujiannya seperti ujian sekolahan. Waduh, nggak boleh nyontek saudara. Saudara, di situ ada pertanyaan. Coba saudara saya kasih pertanyaan ini. Ini salah satu kisi-kisi ujian teori. Kalau naik motor roda 3, itu SIM-nya apa saudara? Ayo. Roda 3 loh saudara. Mintanya C atau A? C. Saya juga nggak tahu jawaban yang benar apa saudara. Saya bingung juga. Bukan C. Apalah itulah. Itu membingungkan saudara. Nah, terus ada gambar nih. Perempatan jalan. Satu di sini, saya misalnya. Kalau saudara ada di sini, perempatan ya. Terus di sebelah kanan saudara ada mobil. Di sebelah depan saudara, di sebelah kiri saudara ada motor. Yang lewat duluan yang mana? Ayo, apakah saya dulu di sini? Ataukah motor yang ada di sebelah kiri? Atau mobil yang di sebelah kanan? Yang mana duluan? Hah? Ayo, bingung kan? Jadi mikir kan? Masih pengen nggak ikut ujian? Teori saudara, susah saudara. Tapi saya ingat, waktu saya ngobrol sama teman yang di luar negeri. Saya mau nyoba nyetir waktu itu di Australia ya sama saudara kita. Kamu kalau ada bundaran, ada perempatan, di sana nggak ada lampu merah. Tapi kok bisa lancar-lancar aja, saya heran. Ini gimana nih caranya? Ternyata itu yang di sebelah kanan kita, kita harus mendahulukan. Kita di sini nih, ada mobil di sana. Kita nggak boleh nyelonong. Kita mau belok kiri, nggak boleh. Walaupun lo kan sama-sama searah kiri, nggak boleh. Harus yang sebelah kanan yang jalan duluan. Baru kita dulu. Kalau yang sebelah kiri nggak ada urusannya sama kita, saudara. Nanti dia akan jalan ke sana sendiri. Nah itu, saudara. Jadi saya ingat, oh berarti kalau ada perempatan yang mana yang didahulukan? Yang sebelah kanan dulu. Kalau saudara di sebelah sini, yang didahulukan mana yang sebelah kanan dulu. Nah itu ada aturannya saudara. Mengambil SIM standar itu harusnya kita ini ngerti dulu firmannya. Kita ngerti dulu aturannya. Baru kita ini boleh berjalan saudara. Waktu kemarin kita liburan ke Jepang. Nah Sofi ini pengen untuk di sana tuh ada sebuah permainan. Boleh nyetir motor go-kart gitu loh saudara, lucu gitu di jalan raya. Tapi yang tidak boleh adalah SIM Indonesia dan Malaysia, tidak boleh saudara. Padahal kalau kita ngerasa kita ini jago loh, kita mau motor nyelonong, mau becak masuk, mau ada delman masuk, kita ini orang yang paling siaga saudara di jalan raya. Orang bule, orang luar negeri kalau suruh nyetir di sini stres. Kemarin Ririn nyetir di sini kan saudara kan.
ketemu perempatan lampu merah. Kereta api, saudara. Kereta api, wah berhenti kan? Ya, saudara kan lihat sendiri itu. Yang namanya motor itu bukan di sebelah kanan. Motor nyelonong di sebelah kiri nih. Depan adu banteng sama kita. Begitu pintu dibuka, wah kiri, kanan, depan, belakang. Wah mepet semua. Susah saudara nyetir di Indonesia, saudara. Tapi kita tetap nggak boleh nyetir di sana. Karena apa? Takut kita ini aturannya ini sering nggak jelas kita ini. Bahkan di Jepang untuk mengambil sebuah lisensi nyetir itu ujiannya orang ya saya nih, bayarnya mahal banget, ratusan juta. Dan itu bisa gagal berulang-ulang, orang itu biasa sampai 2 tahun ujian gagal. Ujian gagal. Di sana itu ketat banget. Untuk dapat izin nyetir itu bisa ngambil 2 tahun dan mengeluarkan uang ratusan juta. Makanya kita ini nggak boleh sembarangan nyetir di sana. Saudara, itu standar itu harus jelas. Kita ini seringkali ngerasanya peraturan itu memberatkan kita. Kita seringkali merasa, aduh ribet banget. Kenapa nggak dibikin simple? Loh, ini supaya untuk keamanan kita. Kemarin anaknya Ririn, Kaleb, dia umur 5 tahun. Kalau di Indonesia dia itu seneng banget begitu turun dari pesawat, dijemput naik mobil, dia di sini duduk tidak pakai ini loh, bukan nggak pakai seat belt loh saudara, nggak pakai baby chair. Kalau di sana umur 5 tahun itu harus pakai baby chair, ikat lagi, harus kalau nggak boleh. Di sini tanpa baby chair, wah udah seneng banget. Wah asik, di Indonesia seneng saya. Bisa berdiri, jalan-jalan gitu kan. Di mobil masih bisa, seneng. Waktu sampai di sini, saya nyetir, dia pengen duduknya di depan. Padahal aturannya kalau di Australia, tidak boleh duduk di depan. Anak kecil apalagi baby chair, gak boleh. Waduh dia seneng banget. Setiap kali di tempat ini, dia duduknya di depan. Wah. Terus saya tanyain, kamu seneng ya sini ya? Wah seneng. Kamu kok duduk di depan, anak kecil duduk di belakang? Enggak, saya mau duduknya di sini. Memang yang namanya orang itu ya kalau ada perintah senengnya itu dilanggar saudara. Itu udah nggak tahu keturunannya itu memang seperti itu. Perintah itu bukan untuk dituruti, perintah untuk dilanggar seringkali. Tanyain, kamu duduk di sini ya? Oke, ya. Benar kamu duduk di sini? Ya seneng saya. Terus saya ngomong, saya godain. Waktu itu saya berdua, yuk tak beliin es krim. Ya, terus saya ngomong, Kaleb, di depan ada polisi. Hah? Ada polisi? Dia duduk di depan udah pakai seatbelt. Oh, langsung mata dia nggak berani nengok ke kiri. Ada polisi di samping kamu, Kaleb. Waduh, ketangkep nih. Takut saudara dia. Takut. Tapi saya juga takut dia nangis saudara. Kalau dia nangis sayanya repot sendiri. Nggak ada mamanya, saya cuma berdua. Gitu kan. Akhirnya saya ngomong. Enggak apa-apa. Kamu takut nggak? Padahal yang di sebelah itu tukang parkir saudara. Pakai rompi itu loh. Saya ngomong itu ada polisi. Dia udah takut gitu. Takut nggak? Sedikit. Sedikit tapi mukanya ragu saudara. Takut saudara. Hidup, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, yang ada kita ini menyimpan celah yang membuat kita ini merasa tertuduh. Seolah-olah bebas nggak pakai seat belt, nggak pakai baby chair. Tapi kalau ngelihat polisi takut nggak? Takut. Naik motor nggak pakai helm, takut nggak? Takut. Ada di perempatan ngelihat polisi itu berhenti, motor pada berhenti. Saya pikir ini ada kecelakaan atau apa. Ternyata nggak bawa SIM, nggak bawa helm. Nungguin polisinya sampai pergi, baru dia bisa lewat. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, sebenarnya kita ini menjadi orang yang terbelenggu. Makanya dikatakan Yesuslah jalan dan kebenaran dan kehidupan.
Yang namanya jalan kebenaran itu Yesus, yaitu firman Allah. Kalau kita menghidupi firman, kita hidup di dalam firman, kita tidak akan menjadi orang yang tertuduh. Dan kita tidak akan terbelenggu. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Ya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Next. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu, saudara. Jadi kalau kita mengetahui kebenaran dan hidup dalam kebenaran, kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pelayan, kita sebagai orang yang mungkin ada di mimbar ini, kita ini harus benar-benar berhati-hati dalam kita ini bertingkah laku, saudara. Ada suatu hari seorang yang worship leader, tapi dia ini masih punya kebiasaan tersembunyi, saudara, yaitu apa? Merokok. Suatu saat ada di sebuah tempat dan tiba-tiba dia bersama teman-temannya yang bukan teman di sini ya istilahnya, teman-teman mainnya yang lain lah. Tiba-tiba saudara, dia mengeluarkan kebiasaannya bersama teman-temannya. Merokok, saudara. Ada yang ngelihat. Terus ada yang laporan. Loh, itu orang jadi WL, jadi singer, kok masih ngerokok ya? Kira-kira kalau saudara jemaat di gereja itu dan saudara saat ibadah ada di situ dan saudara melihat worship leader ini atau singer ini kemarin rokok, sekarang angkat tangan, muji-muji Tuhan. Kira-kira gimana saudara? Pasti akan males lah, yang mimpinnya juga seperti itu gitu kan saudara. Yang orang yang melakukannya, pelayan yang melakukannya juga akan merasakan hal itu. Waduh, saya ini kemarin saat mimpin pujian. Terus yang, waduh, si om itu kemarin ketemu saya di kafe pas saya ngerokok. Waduh, dia ngelihat gak ya, saya kemarin ngerokok ya. Lagi mimpin pujian, merasa tertuduh kan saudara? Waduh, jangan-jangan nih. Kemarin si om melihat saya nih lagi ngerokok nih. Tertuduh saudara. Akhirnya gak bisa fokus, gak bisa lepas. Pelayanannya terhambat. Itu tidak merdeka saudara. Makanya kita harus belajar. Saya tahu tidak ada orang yang sempurna. Semua kita pasti melakukan dosa dan kesalahan. Tapi seenggaknya kita ini belajar untuk menuruti kebenaran itu. Supaya apa? Tuhan sendiri yang pengen kita ini jadi orang-orang yang terbebas dan merdeka. Supaya setiap pelayanan kita ini berdampak dan maksimal, saudara. Di mimbar melayani Tuhan jadi asyir. Shalom, shalom. Tapi kalau di rumah mungkin, di rumah tangganya, nanti sama asisten rumah tangganya ngomongnya, sialan kamu. Nah bukan shalom saudara, sialan. Ngomong yang lain, emosinya tidak terkontrol, tidak jadi berkat. Yang ada, orang yang ada di rumah ngerasa lah, ini bukannya bapak ini kalau di gereja shalom, shalom, sopan sekali, kalau di rumah kok marah-marah. Masih mengeluarkan kata-kata kotor. Dan lain sebagainya saudara. Saudara, itu akan mengikat atau membelenggu kita saudara. Biarlah yang membelenggu kita bukan yang hal-hal yang seperti itu, dosa itu. Ya saudara,
Tuhan pengen kita hidup dalam kemerdekaan. Yang kedua, buat apa kita ini hidup dalam kebenaran? Supaya kita mau baca dulu dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Supaya kita ini tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, sekali lagi saya katakan, kebenaran itu adalah standar, yaitu adalah firman itu sendiri yang menjadi standar. Hari-hari ini banyak, kalau kita melihat yang namanya YouTube, itu banyak sekali yang namanya firman yang dipotong-dipotong untuk kebenaran diri sendiri, saudara. Firman yang tidak utuh itu bahaya, saudara. Khotbah yang tidak utuh dan dipotong itu bahaya, saudara. Karena itu akan bisa membuat kebenarannya, inti atau esensinya itu berubah, saudara. Saudara sering kan lihat kan, seorang hamba Tuhan diomongin, wah hamba Tuhan ini sesat. Dia ngomongin hal ini. Gitu. Tapi dipotong, saudara. Kemana orang ini yang ngedit ini, pengen opini, oh ini hamba Tuhan ini aku pengen sesat nih. Dipotong yang dia ngomong hal tertentu. Dipotong, diposting. Sehingga orang saat melihat, loh kok dia ngomongnya seperti itu ya? Sesat ini. Padahal konteksnya itu beda, saudara. Saya sering kali melihat hal itu. Kalau kita, akhirnya saya pernah ada suatu hamba Tuhan yang diomongin seperti itu. Dan saya ini masa sih dia ngomongin seperti itu sih? Masa sih ngajarin seperti itu? Rasanya kok nggak mungkin gitu ya. Saya coba dengerin khotbahnya yang secara utuh. Kan sekarang kan gampang kan. Lihat di YouTube kan gampang kan ya. Yang utuh ternyata konteksnya beda. Jadi yang diomongin itu memang benar. Hamba Tuhan itu ngomong seperti itu. Tapi konteksnya, kesimpulannya itu berbeda. Dan konteksnya itu benar. Gitu. Dan ini yang bahaya, saudara, kalau kita cuman seneng belajar, kita malas baca firman, tapi kita cuman lihat TikTok aja sama aja. Singkat, orang tuh senengnya khotbah singkat, saudara. Kalau yang ngeditnya nggak kebenaran, saudara akan tersesat. Nah, patokannya adalah supaya kita bisa mengerti mana apa kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Kita harus memegangnya dalam kebenaran supaya kita ini nggak tersesat, saudara. Mungkin ada ajaran-ajaran yang baru hari-hari ini. Saudara, saya waktu dengerin di podcast ya tentang sebuah ajaran yang baru tentang Kristen progresif dan lain sebagainya. Pengen tahu aja sih, apa sih ya sebenarnya. Waktu saya dengerin podcast pertama-tama, orang ini bagus loh ngomongnya. Bagus dan lain sebagainya. Tapi ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan kebenaran. Gitu. Tidak sesuai dengan firman. Jadi di situ kita harus tahu, oh ternyata ini nggak sesuai firman. Jangan ikutin, saudara, yang tidak sesuai firman. Karena standar kita kebenaran itu ya Alkitab. Ya, supaya kita tidak diumbang-ambingkan dengan dunia saat ini. Sekarang pengaruh dari anak kecil juga udah mulai banyak sekali, saudara. Kita harus mulai menanamkan anak-anak sejak dari kecil, ayo baca Alkitab. Supaya mereka tahu kebenarannya. Supaya mereka tidak disesatkan oleh dunia ini. Amin, saudara. Ya. Yang terakhir. Ya. Mazmur 37 ayat 25.
Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saat kita hidup dalam kebenaran dan kita menjadi orang-orang yang benar, ada firman ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan hidup kita akan selalu menjadi berkat. Anak cucunya tidak akan meminta-minta roti, bahkan kita akan menjadi berkat. Seperti deklarasi kita, aku diberkati untuk menjadi berkat. Amin saudara. Biar hari-hari ini kita belajar tentang dasar-dasar firman. Sofi kemarin sudah cerita tentang dasar yang kuat. Ini adalah dasar juga. Firman itu adalah dasar segala sesuatu. Biar pengenalan kita akan Tuhan itu boleh terus makin dalam. Dan hidup kita boleh bertumbuh dan berbuah untuk menyukakan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, untuk hidup dalam kebenaran itu dibutuhkan sesuatu hal yang dinamakan percaya. Yang pertama, kamu harus tahu bahwa kita harus percaya, tadi disampaikan sama Freddy, percaya akan firman Tuhan. Jadi caranya satu-satunya kalau kita percaya kepada firman Tuhan, ya baca firman Tuhan. Karena itu dasar kebenaran. Apapun tolok ukurnya adalah firman Tuhan. Saya berdoa jangan lupa saat teduh dan baca firman. Saya menghancurkan, saya mendorong saudara, buat saudara-saudara yang setiap hari di sini, yang di sini minimal kamu harus baca firman 5 pasal minimal ya. Buat pelayan itu juga minimal 7 pasal minimal ya. Belajar terus. Sampai dengan sekarang saya itu belum bisa nyamain Pak Yusak. Pak Yusak itu setiap hari itu baca firmannya 25 pasal ya. Saya itu paling pol-polnya itu sampai sekarang baru 20 pasal. Itu pol-polnya. Tapi bukan bisa setiap hari saya baca firman 20 pasal ya. Pak Yusak itu minimal 25 pasal setiap hari. Saya sebenarnya aku belum bisa ya nyamain apa yang dia lakukan. Oleh karena itu belajar untuk isi hidup kita ya. Coba saudara gini ya, pikirkan kok kita ini kalau kadang-kadang lihat berita ya, lihat Instagram, lihat TikTok, terus lihat game, kok bisa berjam-jam. Tapi kalau kita ini mau baca firman, kok rasanya lama baru dapatnya 3-4 pasal. Coba belajar lebih daripada apa yang menjadi kesukaan kita, maka itu menjadi dasar kita hidup di dalam kebenaran. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh menyembah Engkau. Engkau berikan suatu hal yang spesial dalam hidup kami setiap hari. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa buat acara tanggal 4, 5, dan 6 Tuhan. Engkau yang akan terus melakukan apa yang saat ini kami sedang persiapkan. Buat kami kau ingatkan apa yang harus kami persiapkan selanjutnya. Itu bagian kami Tuhan. Karena bagian-Mu itulah yang Engkau akan melakukan dengan pengurapan, dengan segala sesuatu yang sudah kami persiapkan dan Engkau akan menyempurnakannya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa biarlah semua izin-izin semua dapat
urus dan dapat kami terima. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, satu hal yang kami minta kepadamu, Engkau hadir di tengah-tengah acara ini. Itulah kerinduan kami. Kau kirimkan malaikatmu untuk membantu setiap yang dikerjakan dengan segala tugasnya. Kami juga berdoa untuk para asyir Tuhan. Pada saat membagi akan goodie bag, kami minta anugerah-Mu, hikmat, marifat, kesatuan yang daripadamu, kejelian yang daripadamu, kepandaian yang daripadamu, kecekatan yang daripadamu, keterampilan yang daripadamu, untuk saudara-saudara kami yang ditugaskan dapat melakukan bagiannya dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk semua sound system serta multimedia. Mohon anugerah-Mu, biar Kau berikan kepada mereka ini hikmat yang daripadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa untuk semua persoalan kami masing-masing. Kami tahu tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami minta Engkau yang akan memegang kendali Tuhan di dalam segala perkara. Terima kasih untuk semuanya. Engkau dengar segala persoalan kami dan Engkau akan menjawab semua yang kami saat ini sedang gumulkan. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua masalah yang saat ini ada, untuk masalah gempa bumi, masalah bahaya-bahaya yang terjadi. Kami tahu Tuhan, gunung meletus, gempa dan sebagainya. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang akan memegang kendali atas bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa buat Pak Gideon dan Riko yang hari-hari ini sedang melakukan tugas untuk pelayanan di Pulau Nias. Engkau berikan hikmat, marifat, kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh kekuatan baru. Kami butuh kesehatan baru. Kami butuh daya tahan tubuh yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menerima daya tahan tubuh yang dari surga, memasuki akan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat marifat yang daripadamu menguasai pikiran dan jiwa kami ya Tuhan. Biarlah roh kepandaian menguasai hidup kami, supaya kami mengerjakan segala sesuatu ada di dalam planning yang daripadamu. Kami urapi mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami, biar tetap ada di dalam jalur yang daripadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang akan menghancurkannya. Kami minta Kau berkati tangan kami hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Berkati kaki kami, biar kaki kami adalah kaki yang berjalan dalam jalan-Mu. Sepanjang hari ini kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan.
perjalanan kami, apa yang kami kerjakan, biar kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.